Nah, ini setelah kita buka, terus kita lihat di bagian turbin, ini turbinnya. Ini tempat keluar masuknya air. Kemudian nanti sambung ke sini selang ini. Kemudian nanti selang ini akan berakhir pada kantung warna kuning ini. Kantung warna kuning ini nanti bisa mengembang sama mengempis sesuai putaran dari turbinnya ini. Ketika turbin ini menghisap air, maka kantung ini akan menggembung. Kalau turbin ini mengeluarkan air yang dari kantung akan keluar lewat selang yang ini. Ini kita cek. Seharusnya yang warna putih itu ikut berputar. Nah, ini sudah ada dengungan motornya udah jalan, tapi yang warna putih itu nggak jalan. Ini yang menyebabkan stuck, airnya nggak bisa masuk maupun keluar. Saya hidupkan. Ya, cuma mendengung gitu aja, tapi nggak mau jalan untuk turbinnya ini. Nanti kita buka ya. Nah, ini adalah tuas dari motor untuk turbin. Ini adalah turbinnya, terdiri dari 3 buah roda yang nanti di tengahnya ini nanti untuk masuk tuasnya ini, tuas dari motor ini. Sehingga ketika tuasnya ini mutar, seharusnya ini berputar juga untuk 3 rodanya sih, sehingga akan memompa air baik masuk maupun keluar, tergantung arah putaran dari putaran motor. Kita buka ya. Nah, ini kita buka untuk turbinnya. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini selangnya, kemudian ini 3 buah roda yang nanti akan berputar mengikuti putaran dari tuas dari motornya ini, atau tangkai dari motornya ini. Cuma ini stuck atau macet. Nanti kita cari masalahnya. Setelah saya cari untuk penamaan dari benda ini atau spare part ini, itu adalah namanya pompa ya, pompa air. Kalau modelnya seperti ini itu namanya peristaltic pump. Dari yang sebelumnya saya sebut turbin, ini saya koreksi, ini adalah sebuah pompa air namanya peristaltic pump atau dosing pump. Nah, ternyata setelah saya lepas 3 buah tabung ini, ketika saya lepas ini bentuknya terpisah. Ini terpisah. Kalau dari buku manual ini sebenarnya seperti ini. Nah, tadi sudah sempat saya lem. Ini bekas lem. Saya lem dengan lem yang sesuai untuk bahan ini. Kemudian nanti akan saya kembalikan ke housingnya ini. Nah, nanti kita lihat setelah kita pasang ke puli dari DC motor ini. Nanti kita juga kasih perekat ke sini. Ini untuk peristaltic pump yang bawaan dari Thunder Tiger Submarine atau dari RC-nya ya.
sudah saya coba perbaiki, tapi ya mungkin karena faktor usia ya, karena banyak hal ya, sehingga ketika saya kembalikan, saya coba lagi, sudah kurang kuat begitu, kurang kuat untuk difungsikan sebagai peristaltik pump. Ya, mungkin sudah umur juga ya. Ini solusinya saya carikan peristaltik pump yang baru. Memang bukan bawaannya, tapi dari besarnya sepertinya cocok. Ini ya, peristaltik pump yang baru. Coba kita nyalakan. Ya, jadi otomatis kalau kita nyalakan, sementara untuk remote control tidak dinyalakan, otomatis dia akan memompa air keluar dari kantong, sehingga dia defaultnya ketika tidak ada sinyal masuk, dia otomatis akan mengapung di air. Maksudnya akan tidak tenggelam. Kalau dia berada di kedalaman, kemudian tiba-tiba tidak ada sinyal, maka dia otomatis akan mengeluarkan air dari kantong, sehingga dia akan naik ke permukaan. Dengan demikian, untuk problem dari RC kapal selam ini ternyata berasal dari peristaltik pump yang macet ya, nggak bisa mompa. Kemudian penyelesaiannya kita ganti dengan peristaltik pump yang baru. Setelah ini akan saya rangkai ulang untuk RC kapal selamnya. Ketika saya nyalakan, ya sudah saya nyalakan, nah otomatis roller pump ini akan mengeluarkan air yang ada di dalam balas tank. Cuma ini sudah kosong ya, nanti bisa dilihat pergerakan dari airnya ke roller, kemudian itu tetesan dari water inlet outlet tadi. Nah, itu roller pumpnya bekerja.